Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drame Mariam. Saya dari kelas 10 akuntansi 1, saya nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai bumi dan antariksa. Ilmu mengenai bumi dan antariksa. Sistem tata surya merupakan gugusan benda-benda langit yang terdiri atas matahari, 8 planet, planet-planet kecil, asteroid, komet, dan benda-benda angkasa lainnya yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Matahari merupakan pusat tata surya yang dapat memancarkan sinarnya sendiri. Berdasarkan sifatnya, matahari merupakan sebuah bintang. Jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer yang selanjutnya dinyatakan sebagai satu astronomi unit atau AU. Planet yang mengorbit matahari dalam sistem tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tiap planet memiliki orbit jarak terhadap matahari yang berbeda-beda. Tiap planet memiliki ukuran, bentuk, massa jenis, periode revolusi, dan periode rotasi yang berbeda-beda. Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya. Merkurius terletak pada orbit yang berjarak 57,91 juta kilometer dari matahari. Jarak tersebut merupakan jarak terdekat dari semua planet yang mengitari matahari. Diameter rata-rata Merkurius mencapai 4.900 kilometer. Merkurius berevolusi mengelilingi matahari dalam waktu 88 hari dan berotasi pada porosnya dalam waktu 58 hari, 15 jam, 30 menit. Venus merupakan planet yang menempati urutan kedua terdekat dari matahari. Jarak orbit Venus ke matahari berkisar 108 juta kilometer dengan kala revolusi 225 hari. Venus berotasi pada porosnya dalam waktu yang sangat lama, yaitu 116 hari 18 jam. Ukuran diameter Venus lebih kecil dari bumi, yaitu 6.000 kilometer. Venus dilapisi awan tebal tanpa uap air dan oksigen. Awan tebal inilah yang menyebabkan Venus memantulkan cahaya matahari yang sangat terang hingga dijuluki sebagai bintang kejora. Planet ketiga tata surya yang terdekat dengan matahari adalah Bumi. Jarak Bumi ke matahari 150 juta kilometer, jarak yang ideal menyebabkan planet Bumi hangat dan cukup ideal bagi berlangsungnya kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Bumi beredar mengelilingi matahari dalam periode waktu 356,25 hari dan berotasi pada sumbunya dalam waktu 24 jam. Diameter bumi 12.800 km dengan 70% permukaannya berupa lautan dan sisanya berupa daratan. Seluruh permukaan bumi dilapisi oleh atmosfer, yaitu lapisan gas yang disebut udara. Bumi memiliki sebuah satelit pengiring yang dinamakan bulan. Mars merupakan planet dengan jarak ke matahari lebih jauh dari bumi. Mars sering dijuluki sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan akibat kandungan besi oksida yang sangat melimpah. Mars memiliki ukuran yang lebih kecil dari bumi dengan diameter rata-rata Mars 6.800 km dengan permukaan yang dipenuhi dengan gunung dan lembah. Mars mengorbit matahari dengan periode revolusi 687 hari dan periode rotasi 25,62 jam. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya dengan diameter berkisar 15.000 km dan massa 318 kali lebih besar dari massa bumi. Planet Jupiter memiliki diameter 11 kali bumi dan massa 2,5 kali dari total seluruh planet di tata surya, termasuk bumi. Planet ini memiliki 68 satelit yang selalu mengiringinya. Sebagian besar massa Jupiter tersusun dari gas hidrogen, bahkan seperempat massa Jupiter adalah gas helium. Planet ini sering dijuluki planet gas. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus terkenal dengan sebutan planet bercincin dengan massa 95 kali massa bumi. Saturnus memiliki diameter rata-rata 116.000 km dengan permukaan planet berwarna kuning pucat karena lapisan atmosfer atas dipenuhi oleh kristal-kristal amonia yang membengkak. Saturnus memiliki periode orbit 29,5 tahun dengan periode rotasi 10 jam 33 menit 38 sekon.
Uranus merupakan planet yang paling dingin dalam tata surya. Sinar matahari membutuhkan waktu 2 jam 40 menit untuk mencapai Uranus. Planet ini memiliki diameter 26.000 km. Suhu atmosfer Uranus mencapai minus 224 derajat Celcius dengan komposisi helium, hidrogen, dan metana. Neptunus merupakan planet dengan atmosfer yang penuh dengan angin dan badai. Neptunus hampir mirip dengan Uranus, yaitu memiliki atmosfer yang terdiri atas helium, hidrogen, dan metana. Diameter Neptunus mencapai 50.000 km dan mengorbit matahari pada jarak rata-rata berkisar 4,5 miliar kilometer. Untuk mengelilingi matahari, Neptunus membutuhkan waktu selama 165 tahun sambil berotasi pada sumbunya dalam waktu 16 jam 6 menit. Asteroid atau planet minor merupakan benda langit dengan bentuk tak teratur yang tersusun dari kumpulan debu dan es. Jarak yang jauh dari matahari membuat komponen penyusun asteroid membeku dan menjadi es, hingga suhu di permukaannya mencapai minus 73 derajat Celcius. Ukuran diameter bervariasi antara 2 km sampai dengan 750 km. Asteroid yang mengorbit matahari dalam sistem tata surya sangat banyak, dengan jumlah terbanyak berada pada sabuk asteroid yang berada di antara garis edar Mars dan Jupiter. Jumlah asteroid yang mengisi sabuk asteroid diperkirakan 750.000 asteroid. Pada saat meteor memasuki atmosfer bumi, akan terjadi gesekan yang luar biasa dengan udara sehingga meteor akan terbakar dan lenyap menjadi debu. Meteor yang masih bertahan dari gesekan udara tersebut, jika sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Komet atau yang sering disebut sebagai bintang berekor merupakan benda langit yang mengorbit pada matahari dengan garis orbit yang sangat lonjong. Ekor komet terbentuk karena serpihan kristal-kristal es rapuh yang terlepas dari badan komet. Galaksi merupakan kumpulan bintang yang sangat banyak dan membentuk gugusan dengan pola tertentu di alam semesta. Pola gugusan bintang tersebut digolongkan menjadi 3, yaitu bentuk spiral, eliptis, dan tidak beraturan. Jumlah galaksi yang ada di alam semesta bisa mencapai miliaran. Bintang merupakan benda langit yang mengeluarkan cahayanya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa tidak semua benda berkelip di langit saat malam hari adalah bintang. Banyaknya bintang di alam semesta ini tidak terhitung jumlahnya. Bintang yang paling dekat dengan bumi adalah matahari yang merupakan pusat tata surya. Kelompok bintang yang membentuk konfigurasi khusus disebut sebagai rasi bintang. Beberapa rasi bintang letaknya selalu tetap sehingga sejak dulu digunakan oleh orang sebagai pedoman arah mata angin di waktu malam. Rasi bintang diantaranya sebagai penanda zodiak dan pedoman arah mata angin yang mudah dikenali oleh orang secara umum. Galaksi Bima Sakti atau Milky Way, sistem tata surya yang merupakan bagian kecil dari gugusan bintang-bintang yang berjumlah 200 miliar hingga 400 miliar bintang penghuni galaksi Bima Sakti. Jumlah bintang dalam sistem galaksi ini diyakini terus berubah karena beberapa bintang mengalami supernova dan lenyap. Terdapat juga bintang-bintang baru yang terbentuk membuat para ilmuwan sulit memperkirakan secara pasti jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Kenampakan bagian galaksi Bima Sakti dapat terlihat di bumi pada kondisi langit yang sangat cerah. Terima kasih telah menyimak materi yang saya bawakan. Saya harap kedepannya kita semua dapat memahami mengenai bumi dan antariksa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.